Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel mana saja berada, jumpa lagi kita pada video kali ini yang akan membahas tentang pembukaan kembali pelaksanaan ibadah umroh. Jadi ini ada sebuah kabar gembira bagi masyarakat dunia, khususnya umat Islam di luar Arab Saudi, bahwa terhitung tanggal 10 Agustus 2021, Kerajaan Arab Saudi sudah membuka pintu masuk pelaksanaan ibadah umroh. Namun ada kabar buruknya sahabat semua bagi negara Indonesia. Nah, sebelum tonton lebih lanjut video ini, silakan tekan dulu tombol subscribe warna merah bagi sahabat yang belum subscribe channel ini. Dan silakan bagikan informasi ini kepada sahabat-sahabat yang lain, karena informasi ini tentu saja sangat diperlukan oleh teman-teman kita yang lainnya. Jadi sudah diberitakan di harian Riau Post bahwa Kerajaan Arab Saudi mulai 10 Agustus ini membuka pintu masuk pelaksanaan ibadah umroh bagi warga atau umat muslim yang di luar Arab Saudi. Nah, saya juga mendapatkan informasi atau kiriman informasi dari salah seorang sahabat yang ada di kota Madinah, menyampaikan bahwa memang umroh sudah akan dibuka terhitung 1 Muharram 1443 Hijriah ini. Nah, dalam informasi yang dikirimkan teman ini disebutkan bahwa Arab Saudi telah mengumumkan dimulainya kembali umroh untuk jamaah internasional mulai 1 Muharram 1443 Hijriah. Namun ada banyak syaratan yang diberikan untuk jamaahnya akan terbang langsung ke Arab Saudi. Nah, kabar buruknya sahabat semua, ada 9 negara yang tidak diperkenankan oleh Arab Saudi untuk terbang langsung ke Arab Saudi, tetapi harus karantina dulu di negara ketiga selama 14 hari. Ini jadi persoalan. Nah, ada 9 negara dan kabar buruknya Indonesia masuk dalam satu dari 9 negara itu. Nah, semua negara diizinkan untuk mengirimkan penerbangan langsung kecuali 9 negara, yaitu India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon. Nah, untuk 9 negara ini sahabat semua membutuhkan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Kerajaan Arab Saudi. Jadi ini persyaratan bagi warga negara Indonesia yang tetap ingin berangkat umroh memang diperbolehkan, karena Arab Saudi membuka keran umroh. Tetapi ada persyaratan khusus bagi 9 negara ini. Dia harus karantina dulu di negara ketiga sebelum terbang ke Arab Saudi. Artinya kalau kita dari Indonesia misalnya, ya harus karantina dulu di Malaysia 14 hari, setelah itu baru bisa terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Dengan demikian sahabat, kalau kita berangkat dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh yang biasanya jadwalnya 12 hari, maka dengan adanya penetapan karantina di negara ketiga ini, ya minimal kita berangkat umrohnya hampir 1 bulan. Nah, tentu ini berdampak pada proses administrasi yang agak rumit, kemudian tentu biaya yang jauh lebih besar. Tapi tentu saja ada peluang bagi warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah umroh. Tetapi persyaratannya harus karantina dulu di negara ketiga selama 14 hari. Nah, kabar baiknya juga, di samping Arab Saudi membuka keran umroh untuk semua negara dengan pengecualian untuk 9 negara tadi harus karantina, Arab Saudi juga membuat persyaratan bahwa yang boleh umroh itu batasan usianya 18 tahun ke atas. Jadi tidak ada lagi pembatasan sampai 60 tahun atau 65 tahun seperti yang terjadi sebelumnya. Jadi ini kabar baik juga bahwa
semua yang sudah mendaftar umroh yang umurnya 18 tahun ke atas itu sudah bisa berangkat umroh. Nah, persyaratan berikutnya sahabat, sebagaimana dikirimkan teman saya dari Madinah ini, persyaratan wajib untuk divaksinasi COVID-19 dengan dosis lengkap Pfizer, Moderna, AstraZeneca atau JNJ. Dosis lengkap vaksin Cina dengan suntikan booster Pfizer, Moderna, AstraZeneca atau JNJ. Jadi kalau kita vaksin menggunakan vaksin Cina, termasuk Sinovac di situ, maka harus ada tambahan suntikan booster. Nah, inilah yang menjadi ketetapan atau keputusan Arab Saudi untuk sementara ini bagi pelaksanaan ibadah umroh. Nah, kita berharap sahabat semua, Indonesia yang merupakan jamaah terbanyak baik haji maupun umrohnya bisa diberikan kesempatan seluas-luasnya tanpa harus karantina di negara ketiga. Karena kalau harus karantina di negara ketiga, akan jadi persoalan lagi negara mana yang kira-kira menerima karantina 14 hari tersebut. Karena belum tentu juga ada negara yang bisa menerima Indonesia sebagai tempat karantina sebelum terbang ke Arab Saudi. Nah, sahabat semua, kita berharap pemerintah Indonesia berjuang keras, berjuang maksimal, melakukan lobby-lobby ke Arab Saudi agar Indonesia bisa diperlakukan sama dengan negara lainnya, tidak dimasukkan dalam negara yang harus karantina dulu sebelum bisa terbang langsung ke Arab Saudi. Mengapa demikian sahabat semua? Saat ini sudah banyak sekali calon jemaah umroh yang antri di travel agent yang mereka sudah siap diberangkatkan dan pihak travel pun sudah siap memberangkatkan jamaah tersebut. Nah, mudah-mudahan sahabat semua masalah ini segera teratasi dan kita bisa kembali menginjakkan kaki ke tanah suci, dan bagi yang belum, yang sama ini merindukan bisa ke tanah suci, impiannya bisa terwujud. Dan yang terpenting, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah Covid-19 segera berakhir dan kita kembali bisa hidup normal. Demikian, bagi sahabat yang belum subscribe, sekali lagi saya ingatkan, silakan subscribe, tekan tombol warna merah yang ada di bawah video ini, kemudian silakan bagikan video ini karena saya yakin informasi yang kita tayangkan ini sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.